Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yang sudah dibongkar sebelumnya, yaitu tipe serinya Sony Z5 Big. Dengan kondisi ini kerusakannya adalah di bagian touchscreen teman-teman. Di bagian touchscreen, di bagian atas terlihat jelas yang saya tunjuk itu ada beberapa keretakan pada touchscreennya teman-teman. Jadi untuk touchscreen di bagian atas itu pecah seperti ini, dan untuk fungsi dari touchscreen itu di bagian atas sebagian tidak bisa berfungsi. Jadi untuk di bagian bawah masih utuh dan masih bisa berfungsi untuk touchscreennya. Dan ini adalah touchscreen penggantinya. Ini adalah touchscreen Sony Z5 original. Oke, jadi ini spare partnya dan juga ada lem OK kering ukuran 6 in. Jadi tidak menggunakan satu set seperti kaca touchscreen yang sudah termasuk lem OK, namun menggunakan spare part yang terpisah, kaca touchscreen sendiri dan juga menggunakan lem OK sendiri. Kita lanjut untuk proses pembongkaran LCD dari frame teman-teman. Kita lindungi dulu menggunakan lem, yaitu kita lapisi di bagian kaca touchscreen menggunakan lem. Tujuannya untuk menghindari risiko, dan juga kita lapisi menggunakan solasi teman-teman. Karena LCD ini sangatlah tipis dan untuk pembongkaran juga sangat berisiko. Jika gagal nanti bisa menyebabkan LCD rusak dan terpaksa harus mengganti LCD satu set teman-teman. Jadi saya sarankan untuk pembongkaran LCD harus dilakukan dengan hati-hati agar LCD-nya tidak ikut rusak teman-teman. Kita panasi menggunakan alat separator dulu dengan suhu panas yang sudah kita setting sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan untuk mika tipis dan lentur, yaitu untuk pembongkaran LCD dari frame. Perhatikan, kita gunakan untuk mika tipis dan lentur ya teman-teman, jangan menggunakan mika yang tebal, karena LCD ini sangat rentan pecah dan sangat tipis. Jika kita salah membongkar bisa menyebabkan LCD ikut rusak teman-teman. Karena di kali ini saya hanya mengerjakan untuk penggantian touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD satu set. Kita cari celah seperti ini untuk masukkan mikanya. Jangan terlalu dipaksa apabila belum mendapatkan celah teman-teman. Oke, setelah mendapatkan celah kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD. Oke, hati-hati untuk memisahkan LCD dari framenya. Jika terlalu keras jangan dipaksa teman-teman. Pelan-pelan untuk membuka LCD dari framenya. Oke, setelah kita angkat LCD dari frame, seperti ini bentuk kondisinya teman-teman. Oke, setelah kita selesai membongkar LCD dari frame, langkah selanjutnya kita proses untuk pengetesan dulu. Ini tujuannya untuk mengetahui LCD-nya ada cacat atau tidak. Oke, kita nyalakan handphonenya. Alhamdulillah LCD-nya masih tampil putih bersih, tidak ada flek seperti garis hitam atau tombel ya teman-teman. Kita tunggu sebentar hingga loadingnya selesai untuk mengetahui kondisi LCD-nya masih bisa menyala sampai penuh atau tidak. Oke, masih bisa digunakan dengan normal untuk LCD-nya teman-teman. Fungsi touchscreen juga masih bisa digunakan, namun di bagian atas tidak bisa disentuh. Langkah selanjutnya kita akan proses untuk memisahkan touchscreen dari LCD-nya. Kita lepas dulu untuk fleksibel touchscreen yang nempel ke fleksibel LCD dan kita letakkan ke alat separator. Lalu kita panaskan ke alat separator dengan suhu panas yang sudah kita setting sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan untuk kawat pemisah.
Untuk kawat pemisahnya kita bisa menggunakan kawat yang ukuran kecil, yaitu 0,03 mili atau 0,05 mili. Boleh menggunakan yang agak tebal seperti 0,08 apabila sudah terbiasa, agar tidak bikin lapisan polaris ikut rusak. Kalau saran saya menggunakan kawat yang ukuran kecil saja teman-teman, yaitu ukuran 0,03 mili. Oke, selanjutnya jika sudah selesai memisahkan seperti ini, masih ada sisa-sisa lem yang nempel di bagian LCD atau bekas dari sesetan teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Oke, dengan hati-hati untuk memisahkan sisa-sisa lemnya teman-teman. Jika kesulitan, kalian bisa meletakkan ke alat separator mumpung alat separatornya masih hangat, yaitu tujuannya untuk mempermudah memisahkan atau menghilangkan sisa-sisa lemnya. Oke, dengan hati-hati. Jika kita menekan menggunakan jari harus pelan-pelan saja. Sudah selesai untuk membersihkan sisa lemnya, langkah selanjutnya tinggal kita pengetesan ulang fungsi LCD serta kita tes fungsi dari touchscreen yang baru. Ini tujuannya untuk mengetahui kondisi LCD setelah kita selesai memisahkan touchscreen, untuk mengetahui LCD masih bisa digunakan dengan normal, ada yang cacat seperti garis, tombol atau tidak teman-teman. Dan juga untuk pengetesan fungsi dari touchscreen yang baru. Oke, kita nyalakan infonya. Ini belum saya pasang ya teman-teman, hanya saya proses pengetesan dulu. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Ini alhamdulillah LCD nya masih tampil dengan bersih, tidak ada flag garis ataupun tombol. Kita tes fungsi dari touchscreen nya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Dan ini adalah bekas dari touchscreen bawaan, yaitu ada keretakan di bagian atas. Oke, jika kita sudah selesai untuk mengerjakan yaitu di bagian memisahkan LCD dari touchscreen dan untuk pengetesan touchscreen yang baru. Oke, kita lepas lagi untuk memisahkan LCD dari touchscreen yang baru setelah kita tes, dan kita lanjut untuk proses yaitu pembersihan, yaitu untuk membersihkan di bagian sisa-sisa kotoran ataupun sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Oke, kita gunakan untuk cairan alkohol, cairan pertamax ataupun cairan thinner ya teman-teman. Kita gunakan tisu kering biasa, kita teteskan untuk cairannya ke tisu dulu, baru kita usap secara merata untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di bagian LCD. Oke, sudah selesai, seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya kita akan proses yaitu pemasangan lem OK kering. Kita presisikan dulu di bagian bawah. Oke, seperti ini. Lalu kita gunakan alat roll untuk meratakan pemasangan lem OK kering. Jika masih ada sisa lem OK, kita potong sesuai ukuran LCD ya teman-teman. Oke, sudah selesai, dan kita lanjut untuk mempresisikan pemasangan LCD ke bagian frame, dan kita kasih tatakan di bagian bawah LCD, dan kita lanjut untuk membersihkan yaitu stiker di bagian lapisan touchscreen-nya.
Oke, selanjutnya kita lepas untuk plastik lem OK kering. Ini jangan sampai kejatuhan debu ya teman-teman. Dan kita lepas stiker yang ada di bagian belakang touchscreen. Dan apabila ada segel kita bersihkan dulu dan kita presisikan touchscreen ke bagian frame, yaitu di bagian frame paling atas. Kita tekan halus sambil kita angkat bebarengan, yaitu di bagian posisi tangan kiri. Tugasnya untuk mengasih jarak renggang. Lalu kita pasang secara manual dengan cara kita pijit atau kita urut menggunakan ujung kuku teman-teman. Kita tekan secara halus sambil kita dorong pelan-pelan, yaitu secara bergantian dari posisi kiri ke kanan dan juga seterusnya. Tujuannya untuk menghindari resiko agar tidak kemasukan, maksud saya tidak ada gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD teman-teman. Apabila kalian sudah mempunyai alat paper remover, silakan digunakan semaksimal mungkin agar tidak ada sisa gelembung di tengah LCD. Oke, hampir selesai dan tetap pelan-pelan saja untuk menyelesaikan pemasangan touchscreen secara manual. Oke, sudah selesai dan kita tinggal coba untuk pengetesan. Sisa gelembung tidak ada sama sekali meskipun saya menggunakan metode secara pemasangan manual. Sudah selesai, tinggal kita coba untuk tes dulu fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen setelah selesai pemasangan touchscreen. Oke, kita nyalakan infonya dan alhamdulillah LCD masih bersih dan sangat jernih sekali teman-teman. Apakah touchscreen bisa berfungsi dengan normal atau tidak? Kita akan lanjut untuk pengetesan dulu. Itu adalah bekas dari touchscreen bawaan yang tadi, yang di bagian atas sudah retak teman-teman. Oke, kita tes untuk fungsi dari touchscreen dan LCD-nya masih bisa menyala dengan normal. Alhamdulillah, untuk fungsi dari touchscreen bisa digunakan dengan sangat lancar sekali dan LCD-nya masih menggunakan LCD yang original tanpa mengganti LCD satu set teman-teman. Jadi sukses untuk penggantian touchscreen Sony Z5 Big ini, dan ini setelah saya sudah merakitnya. Saya mohon maaf untuk perakitan saya persingkat ya teman-teman. Ini adalah hasil akhirnya pemasangan presisi rapi tanpa mengganti LCD satu set. Oke, semoga bermanfaat dari apa yang sudah saya kasih tutorial, yaitu penggantian touchscreen Sony Z5 Big. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.